Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 426. Liberty tidak banyak bicara kepada saudara perempuannya. Setelah menyerahkan putranya kepada Serenity, ia melambaikan tangan kepada saudara iparnya dan kepada wanita tua itu sebelum segera pergi. Dia tiba di kantor 15 menit sebelum jam kerja dimulai. Awalnya, ia butuh waktu 20 menit untuk berlari 5 putaran. Kini setelah ia terbiasa berlari, kecepatannya sedikit meningkat. Dia masih bisa melakukannya. Setelah memarkir sepedanya, dia menguncinya dan mulai berlari. Liberty berlari 5 putaran mengelilingi taman kecil di depan gedung kantor, sebelum berangkat kerja setiap hari. Semua orang di Louis dan Co tahu tentang itu. Awalnya, mereka menonton Liberty seperti sedang menonton pertunjukan. Tidak sampai 2 hari kemudian, beberapa orang ikut berlari. Mereka duduk di kantor setiap hari dan hampir tidak berolahraga, jadi berat badan mereka mudah naik. Namun, mereka tidak segemuk Liberty. Berlari beberapa putaran sebelum berangkat kerja membantu mereka menurunkan berat badan. Liberty menghabiskan waktu 14 menit untuk berlari 5 putaran, dan menit terakhir dihabiskannya untuk berlari cepat untuk mencatat waktu. Dia keluar terlambat hari ini, jadi dia agak macet. Untungnya, dia tidak terlambat. Tuan Louis, Tuan Louis. Suara rekan-rekannya terdengar menyapa seseorang. Duncan Louis ada di sana. Liberty berbalik. Benar saja, dia melihat Duncan masuk dengan langkah lebar. Dia tidak mengenakan jas seperti yang dilakukan Zachary setiap hari. Dia berpakaian normal dan tidak pernah membawa pengawal kemanapun dia pergi, juga tidak membuat keributan dan pamer diri atau berpura-pura. Siapapun yang menyapanya, dia selalu mengangguk sebagai jawaban. Liberty telah bekerja di sini selama beberapa hari, dan yang paling sering didengarnya secara pribadi adalah rekan-rekannya yang membicarakan Duncan. Dia mengetahui bahwa Duncan adalah putra keempat dari keluarga Louis, dan dia masih lajang di usia 35 tahun. Dia juga tahu bahwa dia terlibat dalam beberapa bisnis gelap selama masa pemberontakannya di masa mudanya. Bekas luka di wajahnya adalah kenangan dari masa itu. Karena masa lalunya yang dipadu dengan penampilannya yang tinggi dan garang, dia tampak seperti orang yang tidak bisa dianggap remeh. Dia tidak punya pacar bahkan di usianya yang 35 tahun, dan ada desas-desus bahwa para wanita bangsawan tidak menyukainya karena bekas luka di wajahnya. Mereka juga meremehkannya karena masa lalunya yang kelam, karena takut mereka akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah. Di perusahaan itu, beberapa rekan wanita muda mengagumi Duncan. Mengenai apakah kekaguman itu tulus atau hanya ditujukan pada status Duncan, Liberty tidak berani berspekulasi. Toh, setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Dia hanyalah seorang pegawai baru yang diterima berkat kebaikan Duncan. Dia sudah menjadi pusat perhatian seluruh perusahaan. Semua orang bersikap sopan kepadanya di permukaan, tetapi diam-diam, mereka menjauhinya dan mencoba menjatuhkannya. Liberty berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menemui Duncan di kantor. Sekarang setelah dia bertabrakan dengannya, dia harus menyambutnya, terutama karena sudah terlambat baginya untuk bersembunyi. Tuan Louis, Liberty menyapanya dengan sopan, seperti yang dilakukan orang lain. Ketika Duncan lewat di depannya, dia berhenti untuk melihatnya 2 kali, dan bertanya, apakah kamu masih berlari? Ya, saya berlari 5 putaran setiap hari sebelum bekerja. Bagus, jangan makan junk food dan kurangi makan di kafetaria juga. Jika wanita ini mengendalikan mulutnya dan lebih banyak menggerakkan kakinya, dia pasti bisa menurunkan berat badan. Suaminya berselingkuh dan ingin bercerai. Duncan adalah seorang pria, jadi dia tahu sifat pria. Dia yakin bahwa alasan utama suami Liberty berselingkuh adalah karena dia meremehkan penampilannya saat ini. Jika Liberty kembali ke bentuk aslinya, dan suatu hari bertemu lagi dengan mantan suaminya, Duncan bertanya-tanya bagaimana reaksi mantan suaminya. Duncan yang selama ini selalu berterus terang dan lugas tanpa tipu muslihat, tiba-tiba menantikan hari itu.
Bab 427. Perkataan Dunchan membuat wajah Liberty memerah. Karena ia seorang yang rakus, makan terus-terusan tanpa berolahraga, maka ia pun semakin gemuk dari hari ke hari. Saya akan melakukannya, Tuan Louis. Saya berjanji akan menurunkan berat badan selama masa percobaan. Di masa mendatang, dia tidak hanya akan berlari di pagi hari, tetapi juga di malam hari. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghilangkan lemak di tubuhnya. Bagus. Masa percobaanmu dipersingkat menjadi 1 bulan. Semoga berhasil. Dunchan mengucapkan beberapa patah kata sebelum meninggalkan Liberty, dan berjalan menuju lift eksklusifnya. Dalam sekejap mata, sosoknya yang kekar menghilang ke dalam lift. Ketika Liberty tidak dapat melihatnya lagi, dia akhirnya mengalihkan pandangan, dan menoleh serta mendapati bosnya tengah melotot tidak senang ke arahnya. Dia mengerutkan bibirnya, dan diam-diam kembali ke kantor Departemen Keuangan. Dulu dia adalah seorang CFO. Meskipun sekarang dia adalah seorang pegawai kecil di Departemen Keuangan, semua orang diam-diam setuju bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Dunchan dan dia. Jadi, CFO saat ini, Nona Kim, menganggap Liberty sebagai duri dalam dagingnya, takut Liberty akan menggantikannya. Tidak ada yang melakukan sesuatu secara eksplisit, tetapi banyak orang mencoba menjebaknya dan memasang segala macam jebakan untuknya. Mereka ingin dia melakukan kesalahan di tempat kerja sehingga dia akan keluar sebelum masa percobaannya berakhir. Kalau saja sasarannya adalah Liberty di masa lalu, dan dia dikucilkan oleh rekan-rekannya dengan cara ini, dia pasti sudah berhenti sejak lama. Namun, kini ia harus menanggungnya. Ia harus menanggungnya setidaknya hingga ia bercerai dan memenangkan hak asuh Sony. Setelah Liberty pergi, karyawan lain dari Departemen Keuangan berkumpul di sekitar Nona Kim dan berkata, "Mengapa dia tidak melihat ke cermin?" Beraninya dia menatap Tuan Louis. Tuan Louis bahkan berbicara banyak dengannya. Liberty hanya menghadap Dunchan ketika berbicara kepadanya, tetapi orang-orang ini menganggapnya sedang menatapnya. Dia sudah menikah dan memiliki seorang putra berusia 2 tahun. Kim berkata dengan lemah, tidak mungkin Tuan Louis akan menyukainya. Tepat sekali. Lihat betapa buruk penampilannya. Tidak ada pria yang akan menyukainya, apalagi Tuan Louis. Mengapa suaminya tidak menceraikannya saat dia begitu gemuk dan jelek? Apakah dia sanggup terus memberinya makan dengan jumlah yang banyak? Kim tertawa dan tidak menjawab. Dia sudah tahu, kalau Liberty dan Dunchan saling kenal karena Liberty tidak sengaja menggores mobil Dunchan, dan adik iparnya kenal dengan Dunchan. Jadi, dia merekrutnya demi adik iparnya. Dia tidak pernah tertarik padanya. Namun, yang diwaspadai Kim bukanlah adanya hubungan antara Liberty dan Dunchan. Ia khawatir Liberty akan menggantikannya jika Liberty tampil menonjol. Meskipun semua orang mengisolasi dan menjebak Liberty atas sarannya, tipu daya mereka semua dinetralkan oleh Liberty. Dari situ saja, jelaslah bahwa jika Liberty serius, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Kim. Bagaimana dia bisa datang bekerja? Dengan mengendarai sepeda motor wanita. Apakah ada bengkel di dekat perusahaan? Saya rasa tidak ada. Anda harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke bengkel yang memperbaiki sepeda motor. Kim bergumam dan berjalan pergi. Kelompok pendukungnya saling bertukar pandang. Tak lama kemudian, semua orang berada di halaman yang sama. Jika mereka tidak bisa menjebak Liberty di tempat kerja, maka mereka akan menciptakan berbagai macam masalah untuknya di kehidupan nyata. Dengan begitu, dia akan meninggalkan Louis dan Co atas kemauannya sendiri, begitu dia tidak dapat menahannya lagi. Bab 428. Dalam perjalanan ke West Resort, Serenity menelepon Jasmine. "Jas, aku mau jalan-jalan sama nenek hari ini dan tidak bisa kembali ke toko. Aku titipkan saja urusan toko padamu." Jasmine tertawa. "Tidak masalah. Kamu bisa tinggal bersama Nenek Mei dan beristirahat. Aku akan mengurus toko. Semuanya akan baik-baik saja. Besok kan hari libur. Toko itu biasanya tutup selama akhir pekan.
Kalaupun buka, hanya ada Serenity di dalam, yang terburu-buru membereskan pesanan. Setelah mengakhiri panggilannya, Jasmine bergumam dalam hati, kehidupan Seren setelah menikah semakin seru saja. Jas. Suara yang familiar itu membuat wajah cantik Jasmine berubah keruh. Dia menatap Shaun saat dia masuk, dan berkata kepadanya dengan nada tidak senang. Shaun, apakah kamu mengabaikan apa yang kukatakan padamu terakhir kali? Jangan datang ke sini lagi. Tidak ada kesempatan antara Seren dan kamu. Baru beberapa hari berlalu, tetapi Shaun tampak lesu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan janggutnya mulai tumbuh. Saat itu, dia tidak tampak seperti pemuda berusia 22 tahun. Hati Jasmine terasa sakit saat melihat sepupunya dalam keadaan seperti ini. Luka yang ditimpakan cinta kepada seseorang tidak terlihat. Shaun terpikat pada Serenity selama bertahun-tahun, jadi sulit membuatnya melepaskannya begitu saja. Jas. Shaun menambahkan dengan sedih. Aku memaksakan diri untuk menahannya selama beberapa hari terakhir, tetapi aku tidak tahan lagi. Setiap kali aku tenang, aku akan memikirkan Serenity lagi. Aku benar-benar menyukainya. Aku mencintainya. Aku tidak bisa menyerah padanya. Apa yang harus kulakukan, Jas? Bisakah kau membantuku? Tolong. Dia memegang bahu Jasmine dan memohon, Jas, aku sepupumu. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali kamu. Jasmine menepis kedua tangannya dari bahunya dan berkata dengan serius. Shaun, berapa kali kau ingin aku mengatakan ini? Serenity sudah menikah. Dia punya suami. Fakta itu tidak akan berubah tidak peduli seberapa besar kau mencintainya. Menyerahlah saja. Dia tidak cocok untukmu, dan tidak mungkin dia akan mencintaimu. Dia kemudian dengan kejam memperingatkannya. Jika kamu berani mengganggunya tanpa malu, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Jika kamu melakukannya, itu hanya akan membuat Serenity menjauhimu. Kau bahkan tidak akan bisa mempertahankan hubungan kalian sebagai teman biasa. Shaun kesakitan. Dia memendam perasaan padanya secara rahasia selama bertahun-tahun, dan hendak mengungkapkannya, tetapi wanita yang dicintainya telah menjadi istri orang lain. Dia bahkan tidak bisa mengungkapkan cintanya yang mendalam padanya. Dia bersedih, namun juga menyesal. Ia menyesal tidak menyatakan cintanya saat pertama kali menyadari perasaannya. Bahkan jika ia masih di bawah umur saat itu, ia bisa saja membiarkan Serenity menunggunya tumbuh dewasa. Jas, aku ingin melihat Serenity. Bolehkah? Tidak. Jasmine menepuk lengannya dengan kecewa. Apa kau mendengarkan sepatah kata pun yang kukatakan? Apa kau mencoba menyakiti Serenity? Jas, tidakkah kau lihat betapa sakitnya aku? Tidakkah kau merasa kasihan padaku sama sekali? Rasa sakitnya akan berlalu. Akan lebih baik jika kamu bisa mengatasi ini. Shaun, kamu masih muda. Usiamu baru 22. Kamu masih memiliki seluruh hidup di depanmu. Dengan statusmu, banyak wanita yang akan memperhatikanmu. Kamu harus mencari gadis yang bisa memuaskan ibumu, dan cocok untuk keluargamu, bukan Serenity. Tidak peduli seberapa bagus Serenity, dia bukan milikmu. Aku tidak meremehkan sahabatku, tapi kenyataan yang kalian berdua jalani sangat jauh berbeda. Keluarga lo tidak akan pernah mengizinkanmu, ahli waris mereka, menikahi wanita yang tidak berguna bagi Anda dan keluarga Anda. Serenity tidak memiliki siapapun yang mendukungnya, dan dia tidak memiliki kekuatan atau otoritas. Dia hanya menjalankan bisnis kecil yang tidak ada gunanya bagi perusahaan besar seperti milik Anda. Apakah Anda pikir Anda bisa menikahinya hanya karena Anda menyukainya? Sudahkah Anda mempertimbangkan faktor realistisnya? Shaun, kamu masih terlalu muda untuk melihat semuanya secara menyeluruh. Terlalu naif untuk berpikir bahwa Anda bisa menikahi seseorang hanya karena Anda menyukainya. Dengarkan aku dan berhenti memikirkan Serenity. Dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Bab 429. Keluarga Lo adalah mertua Bibi Jasmine, dan ia tumbuh menyaksikan betapa sulitnya bagi bibinya untuk tinggal di keluarga itu.
Keluarga Lo menjadi taipan dengan merobohkan bangunan dan merelokasi penghuninya. Mereka memiliki banyak rumah dan toko untuk disewakan dan memiliki aset senilai hampir ratusan juta dolar. Bibinya pun mengalami kesulitan bahkan setelah menikah dengan keluarga kaya, apalagi Serenity. Jasmine tidak bermaksud meremehkan Serenity. Dia hanya mengatakan kebenaran Serenity. Serenity pergi berkencan dengan suaminya. Wajah Sean langsung berubah pucat. Ia segera mencari Serenity di toko, dan Jasmine membiarkannya mencari di setiap sudut toko. Ia baru percaya pada perkataan sepupunya ketika ia tidak dapat menemukan Serenity. Ia benar-benar tidak ada di toko. Dia pergi dengan putus asa. Jasmine mendesah. Ia berharap Sean bisa melupakan kejadian itu lebih cepat dan tidak melakukan hal yang ekstrim dan bodoh demi cinta. Sebagai seseorang yang terjebak di tengah, dia berada dalam dilema. Ia patah hati atas perasaan sepupunya yang mendalam, tetapi ia harus membela sahabatnya. Ia tidak bisa membiarkan sepupunya mencampuri pernikahan sahabatnya. Di West Resort, Zachary dan Nenek Mei tidak datang sebagai Tuan Zachary dan Nyonya Tua York. Seperti pengunjung lainnya, mereka mencari tempat di tempat parkir dan membeli tiket. Itu adalah tempat wisata komersial, jadi mereka harus membeli tiket masuk. Setelah membeli tiket, Zachary menyerahkannya kepada Serenity dan mengambil Sonny dari tangannya. Aku akan menggendong Sonny. Dia tidak ingin Serenity lelah. Turunkan kereta dorong Sonny dan biarkan dia duduk di dalamnya. Kita akan mendorongnya saat kita berjalan. Ini akan lebih mudah. Zachary segera menyerahkan kunci mobil kepada Ibu Len, yang pergi ke mobil untuk mengambil kereta dorong Sonny. Setelah memeriksa tiket, rombongan memasuki resort. Serenity langsung tertarik dengan keindahan resort itu. Ia berkata sambil berjalan, apakah ini taman yang indah? Ya. Tapi taman ini terbagi menjadi Taman Oriental dan Prancis. Bagian depan adalah Taman Oriental, sedangkan bagian belakang adalah Taman Prancis. Resort ini sangat besar, jadi kita hanya bisa menjelajahi sebagian kecilnya saja, meskipun sudah berjalan-jalan seharian. Pasangan itu mendorong Sonny di depan, sementara Nenek Mei dan Ibu Len berjalan di belakang mereka. Cecilia, kamu pergi dan dorong Sonny. Kita bertiga bisa jalan bersama. Biarkan pasangan muda itu berjalan-jalan dan membuat janji kencan. Ibu Len berbisik, Tuan Zachary bahkan tidak berani memegang tangan istrinya. Kencan macam apa itu? Nenek Mei melotot padanya dan berbisik balik. Tidak bisakah kau lihat Seren mendorong Sonny? Bahkan jika Zachary ingin memegang tangannya, dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Ibu Len kemudian setuju. Oh, Anda benar. Aku akan pergi dan mendorong Sonny. Bersikaplah wajar. Jangan terlalu berhati-hati. Aku tahu. Keduanya mendiskusikan rencana mereka dan mengikuti langkah pasangan itu. Serenity berjalan dan berhenti sesekali, ingin mengambil gambar. Nona Han, biarkan saya mendorong Sonny. Ibu Len memanfaatkan itu sebagai pembuka, dan mendorong kereta dorong tempat Sonny berada. Dengan cara ini, Anda bebas mengambil foto sebanyak yang Anda mau. Saya sudah beberapa kali ke sini bersama keluarga, dan tidak menganggapnya baru lagi, jadi saya tidak ingin mengambil foto. Serenity sama sekali tidak meragukan kata-katanya. Sekarang dia tidak perlu mendorong Sonny, Serenity berjalan sangat lambat. Dia merasa seperti sedang berjalan di dalam lukisan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengabadikan pemandangan itu dengan ponselnya. Nenek Mei sengaja menepis lengan Zachary saat berpapasan dengannya. Dia mengedipkan mata padanya dan mendorong Sonny maju bersama Ibu Len seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Serenity selesai memotret, dia menyadari bahwa Nenek Mei dan Ibu Len telah pergi jauh. Zachary, ayo pergi atau kita akan kehilangan nenek dan yang lainnya. Bab 430. Serenity memasukkan kembali telepon genggamnya ke dalam saku celananya, dan secara naluriah menarik Zachary bersamanya. Ini adalah kesempatan terbaik. Zachary segera memegang tangannya dan membiarkan dia menariknya. Saat mereka berjalan,
dia mengaitkan jari-jari mereka. Ya, sungguh menyenangkan memegang tangan kecil istriku. Zakri adalah pria sombong yang tidak punya pengalaman romantis. Sekarang setelah dia berhasil memegang tangan istrinya, hatinya meleleh seperti mentega di bawah sinar matahari. Serenity memperhatikannya, menggenggam tangannya dan menunduk untuk melihat jari-jari mereka yang saling bertautan. Dialah yang memeganginya. Diam-diam dia melirik Zakri. Ketika dia melihat wajah Zakri masih sombong dan dingin, dia mengutuk dalam hatinya. Dia memanfaatkanku sambil memasang wajah serius seperti itu. Karena itu, dia menggambar beberapa goresan di telapak tangannya dengan ibu jarinya. Ketika Zakri menoleh, dia menoleh untuk melihat ke depan dengan ekspresi serius. Jika tiba saatnya mengambil keuntungan dari situasi sambil bersikap sopan, dia tidak akan kalah. Bibir Zakri melengkung ke atas. Dia menyukai sifatnya yang seperti itu. Dia tidak malu dan melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika masalah kakakmu sudah selesai, aku akan membawamu ke sini lagi selama beberapa hari saat kamu senggang. Dia menunjuk ke vila-vila kayu di kejauhan. Rasanya nyaman tinggal di rumah-rumah itu. Aku akan menagihmu untuk itu. Kapan aku pernah berbohong padamu? Serenity tertawa. Bahkan jika kau berbohong padaku, aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kau tidak mengakuinya. Zakri tiba-tiba terdiam. Keheningannya yang tiba-tiba membuat Serenity menatapnya. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar berbohong kepadaku?" Zakri sempat tercengang. Untungnya, dering telepon Serenity menyelamatkannya dan membuatnya bisa bernapas lega. Orang yang meneleponnya adalah Elisa. "Serenity, kamu tidak ada di toko hari ini." Elisa menelepon setelah dia pergi ke toko buku, tetapi tidak dapat menemukan Serenity. "Ya, aku pergi liburan singkat hari ini." Elisa bersemangat dan bertanya, "Kamu di mana? Aku benar-benar bosan sekarang. Kirimkan aku alamatnya dan aku akan pergi ke sana. Ayo bersenang-senang sepanjang hari. Saya di West Resort. Nanti saya kirim alamatnya." Di samping Serenity, Zakri mendengarnya mengatakan ini dan mengencangkan cengkeramannya di tangannya. "Elisa Stone ini bagaikan hantu yang menghantui kami. Akhirnya aku punya kesempatan untuk berkencan dengan Serenity, tapi dia ingin datang dan bergabung dengan kami. Apa dia tidak tahu kalau orang-orang tidak suka orang ketiga? Ngomong-ngomong, kamu bersama siapa?" "Aku bersama suamiku dan neneknya. Neneknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi kami membawanya keluar untuk beristirahat." Elisa berkata dengan menyesal, "Lupakan saja. Kalian pergi saja. Beri tahu aku lain kali, agar kita bisa pergi bersama. Bersenang-senanglah. Pemandangan di sana sangat memukau." "Itu milik York Corporation." Serenity berkata dengan santai. "Itu milik York Corporation. Perusahaan mereka sebesar itu. Mereka punya properti di mana-mana." Elisa tertawa dan berkata, "Mereka bukan hanya keluarga terkaya di Wildspoon. Keluarga mereka benar-benar kaya dan berkuasa. Semua tempat dengan pemandangan bagus telah dibeli oleh keluarga mereka, dan resort yang mereka bangun sangat populer." Serenity berkata, "Kepala keluarga mereka memiliki mata yang tajam." Elisa terdiam beberapa saat. Dia mencoba terdengar normal dan berkata, "Tuan York memang memiliki mata yang tajam." Ketika York Corporation diserahkan kepadanya, perusahaan itu berkembang pesat setiap harinya. Kakakku berusaha sekuat tenaga hanya untuk mengejarnya. Bab 431. Serenity menyadari kasih sayang Elisa yang mendalam kepada Tuan York, dan tidak ingin berlama-lama membahas topik ini karena takut Elisa akan merasa kesal. Karena itu, ia segera mengganti topik pembicaraan. Saat mereka mengobrol, Elisa bercerita tentang apa yang sedang dilakukannya sekarang. Ia berkata, "Kakakku khawatir aku akan memikirkan Tuan York saat aku bosan dan menjadi kesal, jadi ia memberiku tugas. Ia ingin aku menemukan bibiku." "Bibi kamu?" Serenity tidak tahu apapun tentang keluarga Stone. Ia hanya tahu bahwa mereka adalah keluarga kedua setelah keluarga York.
Satu-satunya anggota keluarga Stone yang dikenalnya adalah Elisa. Ngomong-ngomong, kisah ibuku cukup mirip dengan kisahmu dan kakakmu. Kakek nenekku juga meninggal lebih awal, dan tidak ada kerabat yang bersedia menerima ibuku dan adiknya. Akhirnya, mereka dikirim ke panti asuhan dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Bibiku masih muda, tetapi dia manis, jadi dia diadopsi oleh pasangan kaya yang tidak dapat memiliki anak, bahkan setelah bertahun-tahun menikah. Ibu saya ditinggal di panti asuhan, tetapi dia selalu ingat adik perempuannya. Ketika dia sudah dewasa dan memiliki cukup uang, dia mulai mencari adik perempuannya. Dulu sangat sulit untuk menemukan seseorang, karena internet belum berkembang seperti sekarang. Lebih mudah menemukan orang hilang dengan teknologi dan koneksi saat ini. Ibu saya belum menemukan bibi saya. Beberapa waktu lalu, kami menemukan pasangan yang mengadopsi bibi saya. Kami semua sangat senang dan kami pikir kami bisa membantu ibuku menemukan saudara perempuannya. Tanpa diduga, ketika kami menemani ibuku ke sana dan bertanya tentang keberadaan bibiku, mereka bilang mereka tidak tahu. Serenity menjadi gugup saat mendengar ini dan bertanya, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Mereka mengadopsi bibimu. Apakah mereka sengaja mengatakan tidak tahu, karena mereka tidak ingin ibumu berhubungan lagi dengan bibimu? Elisa berkata dengan marah. Bukan itu maksudnya. Setahun setelah mereka mengadopsi bibiku, mereka punya anak sendiri, jadi perasaan mereka terhadap bibiku berubah buruk. Mereka mulai memukuli dan memarahinya. Mereka takut jika mereka membesarkannya, dia akan bersaing dengan anak mereka sendiri untuk mendapatkan harta keluarga. Pasangan itu memutuskan untuk memberikan bibiku kepada pasangan lain yang tidak punya anak. Serenity sangat marah saat mendengar itu. Mereka mengadopsi bibimu karena mereka tidak punya anak, dan baru punya anak setelah mengadopsinya. Bibimu membawa berkah bagi mereka, jadi mereka seharusnya bersikap lebih baik kepada bibimu. Bagaimana mungkin mereka memukul dan memarahinya? Mereka bahkan memberikannya kepada orang lain. Itu keterlaluan. Mereka tidak berakhir dengan baik. Anak mereka tumbuh menjadi orang yang manja dan menjalani hidup yang tidak bermoral. Dia kehilangan semua aset keluarga dan sering memarahi serta memukul orang tuanya sendiri. Elisa sama sekali tidak bersimpati saat melihat nasib pasangan itu. Malah, dia merasa sangat senang. Apakah kamu sudah menemukan pasangan kedua yang mengadopsi bibimu? Ya, tapi kondisi keluarga mereka buruk. Mereka merasa tidak mampu mempertahankan bibi saya dan menyerahkannya juga. Kapan kamu menemukan keluarga ketiga yang mengadopsinya? Semua keluarga itu meninggal karena sakit. Hati Serenity berdebar kencang saat dia mendengarkan. Saya tidak tahu kemana bibi saya dikirim. Kami akhirnya mendapat petunjuk, tapi lagi-lagi jalan buntu. Ibuku benar-benar depresi. Beberapa waktu lalu, saya dan ayah menemaninya berlibur untuk bersantai. Elisa pulang lebih awal karena Zachary, tapi ayahnya tetap menemani ibunya. Sekarang, aku membantu ibuku mencari bibiku. Jika Tuhan mengizinkan dan tahu bahwa ibuku masih begitu peduli pada bibiku, dia pasti akan membiarkanku menemukannya. Ya, kamu pasti akan menemukannya. Mungkin bibimu juga mencari ibumu. Jika kamu memposting cerita tentang ibumu dan saudara perempuannya secara online, mungkin bibimu akan melihatnya dan menghubungimu. Ibuku bilang, bibiku masih terlalu muda untuk mengingat banyak hal saat mereka berpisah. Dia tidak bisa mengingat sama sekali jika tidak ada yang memberitahunya. Bab 432. Ketika ibu saya dan saudara perempuannya dipisahkan, mereka berfoto bersama. Mereka masing-masing punya salinannya, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk menemukan satu sama lain, tetapi foto bibi saya dibakar oleh pasangan pertama yang mengadopsinya. Ibu saya juga menyimpan foto itu, tetapi sudah beberapa dekade berlalu. Meskipun ia menyimpannya dalam kondisi baik, tidak mudah menemukan orang yang menggunakannya. Kakak saya juga mengunggah foto itu di internet, tetapi tidak ada berita. Satu-satunya cara untuk menemukan bibi saya adalah jika anak-anaknya mirip dengannya,
dan ibu saya melihat mereka secara kebetulan. Kalau tidak, akan sangat sulit menemukannya. Bahkan peluangnya hampir nol. Tuhan menolong mereka yang suka menolong orang lain. Elisa, suatu hari nanti kamu akan dapat menemukan bibimu. Serenity tidak dapat membantu banyak kecuali menyemangati Elisa. Keluarga Stone punya uang, kekuasaan, dan koneksi, tetapi mereka tidak dapat menemukan bibinya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun. Seseorang seperti Serenity yang tidak punya kekuasaan atau koneksi tidak mungkin bisa membantu. Saya harap kami dapat menemukannya lebih cepat dan mempertemukan kembali ibu saya dengan saudara perempuannya. Serenity, beritahu saya jika Anda mengenal seseorang yang diadopsi. Saya tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Serenity tiba-tiba teringat ibunya sendiri. Dia bertanya kepada Elisa, "Berapa umur bibimu tahun ini?" "Usia 54 tahun. Ibu saya dan saudara perempuannya tidak pernah bertemu selama 50 tahun." Serenity terdiam sejenak. "Ibu saya juga akan berusia 54 tahun jika dia masih hidup. Ibu saya sebenarnya bukan anak kandung kakek nenek saya. Dia dijemput dan diadopsi oleh kakek nenek saya. Ibu saya hanya melahirkan saya dan saudara perempuan saya, tetapi Anda sudah melihat kami berdua. Ada banyak orang yang diadopsi." Serenity tidak akan mengira bahwa ibunya adalah orang yang dicari keluarga Stone. Elisa juga pernah bertemu Serenity dan Liberty sebelumnya. Liberty tampak seperti ibu mereka, tetapi Elisa tidak bereaksi apapun saat melihat Liberty, jadi ibu mereka dapat dikesampingkan. Elisa tahu bahwa orang tua Serenity meninggal dalam kecelakaan mobil 15 tahun yang lalu. Ia mengira bibinya tidak akan meninggal di usia muda, jadi ia tidak terlalu memikirkannya dan bertanya, "Selain ibumu, apakah kau tahu orang lain yang diadopsi?" "Banyak orang di kampung halaman saya yang tidak memiliki anak perempuan dan mereka mengadopsi anak perempuan, tetapi usianya tidak cocok." "Apakah bibi Anda mirip dengan ibu Anda?" "Tidak, ibuku mirip kakekku, dan bibiku mirip nenekku. Aku dan saudara-saudaraku lebih mirip kedua orang tua kami, tetapi menurutku akan ada sedikit kemiripan." Serenity berkata, "Kalau begitu, aku belum pernah melihat wanita setengah baya yang mirip denganmu. Kamu bisa mengirimiku foto ibumu dan bibimu bersama suatu hari nanti. Aku akan mengawasimu. Tentu, aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Hanya saja bibiku masih seorang balita saat foto tersebut diambil. Wanita banyak berubah sejak mereka masih muda, jadi kita tidak tahu seperti apa penampilannya sekarang." Serenity terdiam. "Tidak apa-apa, kirimkan saja padaku. Aku akan menggambar potret bibimu saat aku senggang. Jika aku membayangkan seperti apa dia saat besar nanti dan menggambarnya, itu akan memudahkanmu menemukannya." Elisa berkata, "Kamu juga tahu cara menggambar. Itu hebat. Aku sudah memikirkan metode ini." Serenity tertawa. "Itulah mengapa aku menyuruhmu untuk memberitahuku, jika kamu menemui kesulitan. 2 kepala lebih baik daripada 1. Bab 433. Elisa berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Serenity, jika kamu membantu kami menemukan bibiku, kamu akan menjadi dermawan bagi keluarga kami. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kita berteman, jadi jangan bersikap seperti orang asing. Aku juga memikirkan ibuku. Jika dia masih hidup, aku dan kakakku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya menemukan keluarganya." Ibunya meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentang ibunya. Untungnya, saudara perempuannya mirip dengan ibunya, jadi dia bisa mengingat ibunya dengan melihat saudara perempuannya. "Aku tidak akan mengganggu kencanmu dengan suamimu. Bersenang-senanglah dan beritahu aku kapan pernikahannya diadakan. Aku akan menjadi pengiring pengantinmu." Elisa menggoda Serenity sedikit, dan mengambil inisiatif untuk mengakhiri panggilannya. "Apakah itu Nona Stone lagi?" tanya Zachary acuh tak acuh. "Ya, dia ingin datang menemui kita, tetapi dia berubah pikiran saat mendengar bahwa aku bersamamu."
Zakri mendengus dingin dalam hatinya. Bagus, Elisa memang gadis yang baik, tapi bosmu. Memikirkan Tuan York mengenakan cincin kawin, Serenity mendesah. Kurasa mereka memang tidak ditakdirkan bersama. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kudengar kalian menyebut ibu kalian. Zakri mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak ingin bergosip tentang dirinya sendiri dengannya. Mereka berdua berjalan maju sambil berpegangan tangan. Serenity berkata, dia sekarang fokus mencari bibinya. Lebih baik melakukan sesuatu, jangan sampai dia terus memikirkan Tuan York. Saya tidak tahu kalau Nyonya Stone tumbuh di panti asuhan. Dia punya adik perempuan yang diadopsi, tapi beberapa kali dipindahkan ke keluarga yang berbeda. Sampai sekarang, mereka masih belum bisa menemukan saudarinya. Ibu saya juga diadopsi oleh kakek nenek saya, tetapi tidak ada saudara yang mencarinya. Dia juga tidak memiliki kenangan tentang masa kecilnya. Yang dia ingat hanyalah bahwa orang tua angkatnya sebelumnya suka memarahi dan memukulinya, dan dia melarikan diri karena tidak tahan. Dia kabur saat dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia tidak punya cara untuk makan sendiri, jadi dia pingsan karena kelaparan di pinggir jalan, sampai dia dijemput oleh kakek nenekku dan mereka mengadopsinya. Kemudian, dia menjalani kehidupan yang stabil, bertemu ayahku dan menikah dengannya sebelum melahirkan kami. Kedua orang tuaku tahu cara mencari uang, dan kondisi keluarga kami semakin membaik, tetapi dia terdiam. Zakri tahu tentang semua itu. Nyonya Stone masih ingat saudara perempuannya, dan keluarganya menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk mencarinya. Mereka tidak pernah menyerah mencarinya. Saudara perempuannya mungkin kurang beruntung, tetapi dia jauh lebih beruntung daripada ibu saya. Setidaknya masih ada keluarga yang memikirkannya. Ibu saya tidak ingat apakah dia punya keluarga. Lingkungannya selalu berubah ketika dia masih muda, dan dia selalu dipukul, dimarahi, dan dibiarkan kelaparan. Dia punya penyakit serius sekali, dan lupa segalanya dari sebelum dia berusia 7 atau 8 tahun. Zakri memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan suara yang dalam, "Ibumu tidak memiliki kerabat yang mencarinya. Kerabatnya sudah tiada, atau dia ditelantarkan." Di masa itu, banyak orang tidak suka melahirkan anak perempuan dan membuangnya. Serenity memikirkannya dan berkata, "Itu benar. Jika ibuku ditelantarkan, tidak perlu mencari kerabatnya meskipun mereka ada." Suasana hatinya menjadi suram saat berbicara tentang mendiang ibunya. "Zakri, aku ingin kembali untuk memberi penghormatan terakhir kepada orang tuaku. Keluarga Han tidak mengizinkan kami mengunjungi makam orang tuaku sejak mereka mengusirku dan kakakku keluar kota. Mereka memperingatkan kami dan mengancam akan meratakan makam ibuku jika kami berani mengunjunginya secara diam-diam. Mereka juga telah memindahkan makam orang tuaku, jadi aku bahkan tidak tahu di mana mereka dimakamkan sekarang." Serenity enggan berdamai dengan saudara-saudaranya yang mengerikan di kampung halaman, terutama karena mereka sudah bertindak terlalu jauh. Itu adalah makam orang tuanya, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berkunjung. Kedua saudarinya tidak dapat menolak saat mereka masih kecil, tetapi sekarang setelah mereka dewasa, keluarga Han memindahkan makam tersebut tanpa memberitahu mereka sehingga kedua saudarinya tidak dapat berkunjung meskipun mereka menginginkannya. Mereka sudah bertindak sejauh ini sebelumnya, tetapi sekarang mereka mencoba berdamai dengannya. Namun, Serenity tidak bisa memaafkan mereka. Zakri menghentikan langkahnya. Serenity pun berhenti. Pasangan itu saling memandang. Zakri menepuk bahunya dan berjanji dengan sungguh-sungguh, "Seren, aku akan memastikan kakakmu dan kamu dapat mengunjungi makam orang tuamu suatu hari nanti. Kamu juga akan mendapatkan kembali rumah yang ditinggalkan orang tuamu." Bab 434. Itu sudah pasti. Aku akan pergi ke pengadilan bersama kakakku untuk mendapatkan kembali rumah orang tuaku. Karena kamu sudah percaya diri, jangan merasa tertekan lagi. Kita akan bersenang-senang hari ini, jadi kita harus bahagia.
Kita akan menangani masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu satu persatu, dan menyelesaikannya pada akhirnya. Dia memeluk Serenity, meremasnya, dan berkata lembut, kamu masih punya aku. Bahkan jika langit runtuh, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menopangnya untukmu. Serenity tidak melawan dan diam-diam memeluk erat dadanya. Baru setelah beberapa saat dia melepaskan pelukannya. Wajahnya agak aneh. Ada banyak orang di sekitar kita. Zakri memegang tangannya dengan santai dan menuntunnya ke depan. Kita adalah suami istri, tidak berselingkuh. Apa yang kita takutkan? Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Tidak heran kakakku selalu menyuruhku bersikap baik padamu. Dia sudah benar-benar berhasil merebut hati kakaknya. Setelah pernikahan mereka yang tiba-tiba, saat pasangan itu mulai akur, Serenity menyadari bahwa meskipun pria ini memiliki kekurangan, ada lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya. Namun, setiap orang memiliki kekurangannya sendiri. Dia sendiri juga penuh dengan kekurangan. Kalau dipikir-pikir, Zakri jauh lebih baik daripada si bajingan Heng. Hati Serenity yang sudah gelisah sekali lagi menjadi gila kepada Zakri. Dia harus mencari kesempatan untuk mencuri salinan perjanjian itu dan menghancurkannya. Kemudian, dia bisa menggodanya sepuasnya. Ketika dia mendapatkannya dan mereka menjadi pasangan sungguhan, dia tidak akan menyebutkan kontrak 6 bulan itu lagi. Dia melirik wajahnya yang tetap tenang seperti biasa. Serenity mendesah. Lebih baik aku melatih hatiku agar lebih kuat dulu. Kalau tidak, bahkan jika aku menelanjanginya, apiku akan langsung padam oleh wajahnya yang dingin. Kalau begitu, bersikaplah lebih baik padaku. Apakah aku tidak cukup baik padamu? Zakri mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Mereka berdua saling memberi dan menerima sebagai pasangan. Serenity bukanlah tipe orang yang hanya menikmati kebaikan orang lain dan tidak membalasnya. Jika dia memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukannya dengan baik juga. Jika dia melakukan 10 kebaikan padanya, dia juga akan melakukan 10 kebaikan untuknya. Singkatnya, dia tidak akan pernah berhutang apapun padanya. Jika dia ingin dia menjadi lebih baik padanya, dia harus menjadi lebih baik padanya. Sepasang suami istri harus bekerja sama agar pernikahan mereka bertahan lama. Di mana nenek dan ibu Len? Aku tidak melihat mereka lagi. Serenity teringat nenek Mei dan buru-buru bertanya kepada Zakri. Kamu tinggi dan bisa melihat lebih jauh. Apakah kamu melihat mereka di depan? Zakri melihat ke depan dan menjawab, saya tidak melihat mereka, tetapi tidak apa-apa. Nenek sudah beberapa kali ke sini dan mengenal tempat ini. Kita akan meneleponnya nanti dan memintanya untuk menunggu kita di restoran. Lagi pula, ini adalah milik mereka sendiri. Siapa lagi yang lebih mengenal tempat ini selain mereka? Zakri sama sekali tidak khawatir nenek Mei akan tersesat. Dia berani mengatakan bahwa nenek Mei dan ibu Len berjalan cepat di depan dengan sengaja. Mereka sengaja mendorong Sony dan berjalan cepat, karena ingin meninggalkan pasangan itu berdua saja. Mereka ingin hubungan pasangan itu membaik dan merasakan manisnya berpacaran. Bab 435. Serenity tidak bodoh. Nenek Mei dan Ibu Len pergi untuk memberi kesempatan bagi pasangan itu untuk berduaan. Jarang sekali Zakri yang tidak bersikap dingin dan menolaknya, maka ia pun menikmati rasanya berpacaran. Pasangan itu berpegangan tangan dan berjalan-jalan di sekitar Taman Oriental. Serenity sangat menyukai gaya taman ini, dengan warna-warna antik dan wanginya. Zakri, ya, pikiran Zakri tidak tertuju pada pemandangan. Ia terus melirik wanita di sampingnya. Ketika dia mendengar Serenity memanggilnya, dia berhenti untuk menatapnya lagi dengan wajah datar, seolah-olah dia terus melihat ke depan alih-alih mengintipnya. Kamu bekerja di York Corporation, jadi kamu pasti tahu properti apa saja yang ada di bawah perusahaanmu kan? Berapa banyak resort seperti ini yang pernah diinvestasikan bosmu? Zakri memikirkannya dan berkata, perusahaan kami memiliki cabang di semua kota besar. Kami berinvestasi dan beroperasi di semua jenis industri,
Tetapi hanya di 2 resort liburan seperti ini kami berinvestasi dan membangunnya. Itu karena sangat sulit untuk memilih lokasi, dan modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam membangun resort liburan seperti itu juga cukup besar. Resort ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan kami, dan yang jauh di Anneberg merupakan usaha patungan dengan keluarga terkaya di Jensburg. Karena jaraknya yang jauh, mereka mengelola sebagian besarnya, sementara kami memiliki beberapa saham untuk dividen. Serenity melihat sekeliling. Dia tidak bisa melihat ujung Taman Oriental, apalagi seluruh resort. Zachary juga menyebutkan bahwa mereka hanya akan berhasil melihat permukaannya bahkan jika mereka berjalan sepanjang hari. Jelas terlihat betapa besarnya resort ini. Keluarga bos Anda benar-benar yang terkaya di Wildspun. Mereka sangat kaya dan berkuasa, sehingga mereka memiliki properti di mana-mana. Zachary tetap bungkam. Keluarga York telah berbisnis di Wildspun selama beberapa generasi, dan kekayaan mereka pun terus bertambah dari generasi ke generasi. Selain itu, tidak ada satupun anggota keluarga York yang bermalas-malasan, sehingga kekayaan mereka terus bertambah. Jika ditanya berapa jumlah uang yang dimiliki keluarga York, dia pun tidak tahu. Pokoknya jumlahnya mencapai ratusan miliaran. Serenity tiba-tiba menepuk pundaknya. Zachary menatapnya dengan bingung. Zachary, nama belakangmu York, dan kamu juga bekerja di York Corporation, tetapi kamu hanya seorang manajer, sementara orang lain yang memiliki nama belakang yang sama denganmu, adalah orang terkaya di kota ini. Kamu harus bekerja keras. Jika orang lain tahu nama belakangmu, mereka akan mengira kamu adalah pewaris keluarga York. Zachary tertawa. Ada banyak orang kaya di negara ini, dan bahkan lebih banyak orang yang memiliki nama belakang yang sama dengan mereka. Berapa banyak dari mereka yang berasal dari keluarga York? Ada juga banyak orang di dunia yang memiliki nama depan dan nama belakang yang sama. Serenity juga tertawa. Itu benar. Orang yang mendengar nama belakang saya Han selalu bertanya apakah William Han adalah leluhur saya. Saya sudah memeriksanya, tetapi nenek moyang saya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan William Han. Kami hanya memiliki nama belakang yang sama. Zachary tiba-tiba bertanya, Serenity, jika saya adalah pewaris keluarga York dan seorang miliarder, apakah Anda percaya? Serenity tertawa dan berkata, saya akan percaya jika Anda memiliki bukti, tetapi saya tidak akan pernah percaya jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda adalah seorang miliarder. Miliarder bukanlah orang biasa. Apakah menurut Anda dapat menemukannya hanya dengan berjalan-jalan? Kami menikah karena paksaan. Jika saya akhirnya menikah dengan seorang miliarder seperti ini, babi mungkin akan terbang. Dia bekerja di York Corporation dan juga menggunakan nama belakang York, sehingga mudah bagi orang lain untuk curiga bahwa dia memiliki hubungan keluarga dengan orang terkaya di kota itu. Namun mobil yang dikendarainya, rumah yang ia tinggali, dan pengeluaran sehari-hari yang ia habiskan bersamanya, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Terlebih lagi, jika dia benar-benar pewaris keluarga York, bagaimana dia bisa menikahinya? Seorang wanita tanpa kekuasaan atau latar belakang. Bahkan jika dia menyelamatkan neneknya, dia tidak perlu membalasnya dengan mengorbankan pernikahannya, bukan? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.